Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau diri kamu tuh nggak cukup baik, nggak cukup pintar, nggak cukup menarik, nggak cukup produktif, atau bahkan nggak cukup layak untuk dicintai? Mungkin kamu pernah dapat pujian dari orang lain, tapi tetap aja di dalam hati, kamu merasa semua itu nggak pantas kamu terima. Atau mungkin kamu melihat teman-teman kamu sukses satu persatu, dan kamu mulai mikir, apa aku ketinggalan? Apa aku kurang berusaha? Apa aku emang nggak sebagus mereka? Rasa seperti ini bukan hal aneh. Faktanya, banyak orang merasakannya. Apalagi di zaman sekarang yang serba cepat, serba kompetitif, dan serba membandingkan. Tapi, pernahkah kamu bertanya, kenapa perasaan ini terus muncul, bahkan ketika kita sebenarnya sudah berusaha sekuat tenaga? Kalau kita telusuri lebih dalam, rasa nggak cukup itu sering datang dari suara di kepala kita sendiri. Ya, suara itu yang sering mengkritik, menyalahkan, dan meragukan diri kita. Dalam psikologi, suara ini sering disebut sebagai inner critic atau pengkritik batin. Dia adalah bagian dari diri kita yang terbentuk dari pengalaman masa lalu. Bisa dari orang tua yang terlalu menuntut, guru yang hanya fokus pada nilai jelek kita, atau bahkan teman yang sering merendahkan kita. Lama-lama, kita menyerap semua kritik itu dan menjadikannya suara permanen di dalam pikiran. Dia bilang, kamu harus lebih baik, tapi nadanya bukan membangun, melainkan menjatuhkan. Dan semakin sering kita mendengarkan suara itu tanpa sadar, semakin kita percaya kalau diri kita memang nggak cukup. Yang jadi masalah adalah, meskipun kita tumbuh dewasa, suara itu nggak hilang. Dia justru makin aktif ketika kita berada di bawah tekanan atau sedang membandingkan diri dengan orang lain. Misalnya, kamu lihat postingan teman kamu yang baru aja dapat promosi kerja, lalu kamu mulai merasa pekerjaanmu sekarang nggak sepadan. Kamu lihat seseorang beli rumah, dan kamu mulai mempertanyakan tabunganmu. Kita hidup di era di mana perbandingan jadi makanan sehari-hari. Lewat media sosial, kita bisa melihat highlight kehidupan orang lain setiap saat. Dan karena kita cuma melihat bagian terbaik dari hidup mereka, kita mulai membandingkan itu dengan seluruh hidup kita, termasuk bagian yang paling rapuh. Akibatnya, kita merasa tertinggal, kalah, dan nggak cukup. Yang lebih menyakitkan, seringkali kita mengaitkan harga diri kita dengan pencapaian atau penilaian orang lain. Misalnya, ketika kita mendapat pujian, kita merasa percaya diri. Tapi ketika nggak ada yang mengakui usaha kita, kita langsung merasa rendah. Lama-kelamaan, kita jadi menggantungkan rasa berharga pada validasi eksternal. Semakin banyak orang yang suka, semakin kita merasa cukup. Tapi saat validasi itu hilang atau nggak datang sama sekali, kita merasa seperti nggak berarti apa-apa. Padahal, rasa cukup seharusnya datang dari dalam, bukan dari luar. Tapi sayangnya, itu bukan hal yang mudah dibangun. Tapi jangan salah, rasa nggak cukup itu bukan tanda kelemahan. Justru, itu sering muncul pada orang-orang yang punya kesadaran tinggi dan standar diri yang besar. Kita ingin jadi versi terbaik dari diri sendiri, dan itu bagus. Tapi kalau keinginan itu berubah jadi tuntutan yang nggak realistis, justru bisa merusak. Kita jadi terlalu keras sama diri sendiri. Kita merasa harus sempurna di semua hal, harus cerdas, harus sukses, harus ramah, harus kuat. Dan ketika ada satu saja aspek yang gagal, kita merasa semuanya runtuh. Kita lupa bahwa menjadi manusia artinya nggak harus sempurna. Artinya bisa jatuh, bisa salah, dan bisa belajar. Pertanyaannya sekarang, apa yang bisa kita lakukan ketika rasa nggak cukup itu datang? Pertama, kita perlu menyadari bahwa perasaan itu wajar. Kita semua pernah merasakannya, bahkan orang-orang yang terlihat paling percaya diri sekalipun. Bedanya, mereka tahu cara menghadapinya. Mereka tahu bahwa perasaan itu bukan fakta.
Cuma karena kamu merasa nggak cukup, bukan berarti kamu benar-benar nggak cukup. Itu cuma suara di kepala yang kadang terlalu keras. Kita bisa mulai dengan mengenali suara itu. Coba amati apa yang dia katakan. Dari mana asalnya? Siapa yang pertama kali menanamkan kalimat-kalimat itu dalam diri kamu? Dengan menyadari itu, kita bisa mulai memisahkan mana suara asli kita dan mana suara yang hanya kita warisi dari luar. Kedua, penting banget buat mengubah dialog internal kita. Kita sering terlalu mudah memaafkan orang lain, tapi terlalu kejam pada diri sendiri. Padahal, kita juga layak diperlakukan dengan kasih sayang, terutama oleh diri kita sendiri. Coba ganti kalimat seperti, "Aku gagal total" menjadi "Aku sedang belajar." Ganti "Aku nggak bisa" menjadi "Aku belum bisa." Ini bukan sekadar positif-positifan, tapi cara mengubah pola pikir kita agar lebih sehat. Dan itu bukan berarti kita menghindari kritik, tapi kita belajar memberikan kritik yang membangun, bukan yang meruntuhkan. Ketiga, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Ini memang sulit, apalagi di era digital. Tapi kita perlu ingat, setiap orang punya jalannya masing-masing. Waktu kamu mungkin belum sekarang, tapi bukan berarti kamu nggak akan sampai. Fokuslah pada prosesmu sendiri. Lihatlah seberapa jauh kamu sudah melangkah, daripada terus melihat kemana orang lain sudah sampai. Kamu punya kisahmu sendiri, dan kisah itu berharga. Keempat, kita bisa mulai membangun rasa cukup dari hal-hal kecil. Misalnya, menuliskan 3 hal yang kamu syukuri setiap hari, atau mengingatkan diri sendiri tentang pencapaian-pencapaian yang sudah pernah kamu capai, sekecil apapun itu. Saat kamu mulai menghargai yang kamu punya, kamu akan mulai merasa cukup pelan-pelan. Dan kamu akan sadar bahwa kamu nggak perlu menjadi segalanya untuk layak dicintai dan dihargai. Kelima, jangan ragu untuk mencari bantuan. Kadang, rasa nggak cukup itu muncul karena luka lama yang belum sembuh. Dalam kasus seperti ini, berbicara dengan psikolog atau terapis bisa sangat membantu. Mereka bisa membantumu memahami akar dari perasaanmu dan membimbingmu untuk membangun kembali rasa percaya diri yang sehat. Minta bantuan bukan tanda kelemahan. Justru itu bentuk keberanian, karena kamu berani menghadapi luka yang selama ini kamu pendam. Hal lain yang perlu kita sadari adalah menjadi cukup bukan berarti kita berhenti berkembang. Menjadi cukup artinya menerima diri kita saat ini, sambil tetap tumbuh menjadi versi yang lebih baik. Kita bisa merasa cukup hari ini, dan tetap belajar untuk menjadi lebih baik besok. Rasa cukup bukan akhir dari perjalanan, tapi fondasi yang kuat untuk melangkah lebih jauh. Kalau kita terus bergerak dari rasa kurang, kita akan terus kelelahan. Tapi kalau kita bergerak dari rasa cukup, kita akan punya kekuatan untuk bertahan dan berkembang dengan cara yang sehat. Bayangkan kalau kita bisa berbicara ke diri sendiri seperti kita berbicara ke sahabat terdekat kita. Kita pasti akan lebih sabar, lebih lembut, dan lebih mendukung. Kita nggak akan bilang ke sahabat kita, "Kamu gagal dan nggak akan pernah bisa," kan? Jadi, kenapa kita bilang itu ke diri kita sendiri? Rasa cukup juga punya banyak bentuk. Bagi sebagian orang, cukup artinya bisa istirahat tanpa rasa bersalah. Bagi yang lain, cukup artinya bisa berkata tidak tanpa takut ditolak. Atau cukup artinya bisa bangun dari tempat tidur di hari yang berat. Jadi, jangan ukur kecukupanmu dengan standar orang lain. Ukurlah dari dirimu sendiri. Apa yang penting buatmu? Apa yang bikin kamu tenang? Apa yang bikin kamu merasa hidup? Kita juga perlu memahami bahwa dunia akan selalu punya standar baru. Hari ini, standar kecantikan begini. Besok bisa berubah lagi. Hari ini pekerjaan tertentu dianggap keren. Besok bisa saja bergeser. Kalau kita terus mengejar standar luar, kita akan lelah dan kehilangan arah.
Tapi kalau kita mengenal diri sendiri, tahu apa yang kita nilai, dan tahu siapa kita nggak akan mudah goyah. Kita akan punya pusat gravitasi yang stabil, meski dunia terus bergerak. Dan akhirnya, kamu perlu tahu satu hal, kamu itu cukup. Bukan karena kamu sudah mencapai ini dan itu, bukan karena kamu selalu kuat dan gak pernah gagal, tapi karena kamu manusia. Kamu tumbuh, kamu mencoba, kamu belajar, dan kamu berproses. Itu aja udah cukup. Dan kalau kamu merasa belum cukup hari ini, itu juga nggak apa-apa. Yang penting, kamu tetap melangkah. Rasa nggak cukup itu seperti kabut. Kadang datang tiba-tiba, bikin kita kehilangan arah. Tapi kabut itu nggak permanen. Dia akan hilang pelan-pelan seiring kita berjalan. Yang penting, jangan berhenti. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Dan jangan lupa untuk melihat ke belakang dan memberi tepuk tangan pada diri sendiri yang sudah sejauh ini. Karena pada akhirnya, kamu itu cukup. Kamu selalu cukup.